The Exodus. You might know this story. Moses confronts Pharaoh, there's all these plagues, and God rescues the Israelites out of Egypt. Sure, but there's more to it. The way out of slavery is only the first part of a bigger pattern. Next comes the way through the wilderness, and then the way in as they reach the promised land. Together, these three parts form a story about the Exodus way. Okay, let's check it out. So, first is the way out of slavery. Right, that's the part everyone knows. Pharaoh is a harsh slave master, grinding the Israelites into the dust of death. So, God sends Moses to confront Pharaoh to let the people go. And as they leave, they come to what seems like an impossible barrier, a flood of waters that are blocking them in. This looks like the end of the road. It does, but the way out of slavery often means going through what looks like death. But actually, God makes it into a path to life. But they aren't home yet. On the other side of the waters is the wilderness. A harsh and dangerous wasteland. And that brings us to the second part of the pattern. God leads them on the way through the wilderness. He provides for Israel's needs. Although, not in the way or timing they would prefer. Totally. The wilderness is where they have to learn to trust God and to live by His word and daily bread, even when things feel impossible and hopeless. And so this leaves the way in. Yes, the way into the promised land, full of goodness, where they can live as free people and spread God's blessing throughout the world. Okay, I see the three parts. The way out, through, and in. But we're not done yet. When Israel gets into the land, this Exodus pattern begins all over again, like a melody on repeat. What do you mean? Well, they constantly find themselves facing new threats of violence and oppression. And to confront these new Pharaoh-like enemies, God raises up new Moses-like leaders to rescue the people and lead them out of slavery and into freedom again. There are also stories of these leaders having their trust in God put to the test in dangerous situations, sometimes in an actual wilderness. And usually, when these crises resolve, God brings about a time of peace and abundance in the land. So this Exodus pattern of the way out, through, and in, it's woven throughout all of Israel's story. Yes, but things turn tragic. The oppressors turn out to be not just foreign rulers, but Israel's own kings who exploit their own people. So God allows the biggest Pharaoh-like ruler of all, the king of Babylon, to conquer and enslave them. And he takes them out of their land. After all of that, they're back where they started. But even here, Israel's prophets saw the Exodus pattern at work. They announced that there was hope for a new rescuer and a new way out. The prophet Isaiah said that God would come to lead his people on a new highway through the wilderness and bring about a new era of freedom and abundance for Israel and for the whole world. Now, once Israel gets back into the land, that freedom and abundant blessing never fully happens. Right, so they still find themselves waiting for a rescuer. And that brings us to the story of Jesus. Many people following Jesus start to hope that he'll lead them out of their slavery to Rome and out from the corruption of their religious leaders. But Jesus knows the way out isn't just about freedom from crooked leaders or governments. He taught that humanity is enslaved to a deeper, more sinister Pharaoh that has captured our desires, corrupted our world, and is leading us all to death. Jesus came to free us from that slavery. How does he do that? In a surprising way. Jesus walks into the chaotic waters of death itself to make a path for anyone who wants true freedom. The way out. Exactly. This is why the first followers of Jesus called their movement the Way. They baptized themselves in the waters as a symbol that they are following Jesus on the way out of slavery to death. Okay, but in the Exodus pattern, after the way out comes the wilderness. And that's where we find ourselves today, journeying through a world that can feel dark and hopeless. But Jesus' followers trust that God will lead them through and provide for their needs and be with them through every test. And the goal of all of this waiting and these tests is the way in, right? Yes, and this time, it's into a cosmic promised land where everything is made new. Everything made new? Well, Jesus described it as a cosmic rebirth, or as the reunion of heaven and earth, where all relationships are unified in love and joy and peace. This is the ultimate land of promise. So the Exodus story is about way more than Moses and Israel. Yes, it is also our story. And Jesus himself,
He is the way out, the way through, and the way in. Our mission at Bible Project is to help people experience the Bible as a unified story that leads to Jesus. We're able to give away for free everything that we make because of generous people like you all around the world. You can see our entire video library, check out all of our resources, and join us at Bible. There you go. Okay. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih. Jemaat Gereja Kasih Anugerah, Majelis Jemaat Gereja Kasih Anugerah menyambut dengan sukacita dan menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dalam ibadah hari Minggu pertama sesudah Paskah. Dalam ibadah hari ini kita dilayani oleh pemuda kita. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati olehnya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Please be seated. Let's bow our heads down and let us pray. O merciful God, we are grateful for the inclusion of your care that we continue to experience in this life. Today we come to worship and praise your holy name. We confess that we have sinned against you in thought, word, and deed by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. We are truly sorry, and we humbly repent. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us, that we may delight in your will and walk in your ways. To the glory of your name, amen.
Jemaat Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman tersebut, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan dalam hidup kita di seluruh dunia. Praise God from whom all blessings flow. Silakan duduk kembali. Mari saya ajak kita semua sekali lagi berserah kepada Tuhan. Kita mau mohon doa untuk pembacaan dan perenungan kita pada hari ini. Mari Pujian. Bu, ada ibu-ibu ya. Maafkan. Saya tadi tidak diingatkan.
Sebelum kita berdoa, ada kesaksian pujian dari ibu-ibu. Saya persilakan.
Mari saudaraku sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, saya ajak kita semua berdoa, berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kita di dalam pembacaan dan perenungan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami sangat bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami melewati hari-hari kami, dan pada hari ini kami boleh kembali ke rumah Tuhan. Kami sudah memuji, menyanyi, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, menolong kami semuanya, hamba dan seluruh jemaat, supaya hamba dapat menyampaikan firman dengan jelas, sesuai dengan kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci, dan juga menolong seluruh jemaat bisa memahami, lalu menaati firman di dalam kehidupan kami semuanya. Kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum saya membacakan firman, saya mengajak saudara sekalian menyanyi lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Lalu diulang dengan dalam Yesus ada sukacita. Dua kalimat dalam nyanyian ini menerangkan dengan jelas apa yang akan kita baca nanti. Mari kita nyanyikan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita semua menyanyi. Nanti yang baca Alkitabnya anak-anak. Yang baca Alkitab mereka. Oh iya. Dalam Yesus kita bersaudara. Pembacaan akan dilakukan oleh salah seorang saudara kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Terserah, mungkin bahasa Inggris yang mau dibacakan boleh, ya. All right. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. The fellowship of the believers, they devoted themselves to the apostles, teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favors of all the people.
and the Lord added to their number daily those who were being saved. This is our reading from the Word of God. Blessed are those who hold on to his precepts and seek him with all their hearts, who cease evil deeds and continue to walk in his ways. Hallelujah. Saudara-saudara sekalian, tema kita cara hidup orang-orang percaya. Itu diambil juga dari nas-nas kita. Itu ada cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup jemaat yang pertama. Itu nas Alkitabnya, judulnya begitu. Jadi saya sesuai dengan itu, saya menjuduli perenungan kita dengan cara hidup orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang percaya itu hidup, baik di dalam jemaat maupun hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Saudaraku, Tuhan itu menjadikan manusia bukan satu orang saja. Ada tayangan televisi pada suatu ketika, intinya menyatakan bahwa kecenderungan orang zaman sekarang ini suka menyendiri, tidak mau kumpul sama orang lain, sendiri aja. Tak peduli orang lain, peduli diri sendiri. Mungkin kalau di Indonesia masih agak lumayan, semua orang peduli orang lain, kadang-kadang berlebihan, sampai segala-galanya diintip. Tapi di Amerika memang ini kelihatannya ada kecenderungan seperti itu, yaitu ya peduli amat orang lain. Saya tinggal di apartemen bersama anak saya. Sampai hari ini saya masih belum kenal siapa di atas tempat tinggal saya. Saya di lantai dasar. Lantainya ada 3. Nggak ada liftnya, harus memanjat pakai tangga. Baru kemarin saya ketemu orang yang di atas saya persis karena saya marah. Loh, kok marah bisa ketemu ya? Gara-gara anaknya itu entah main apa, gluaduk. Jadi kena suaranya turun ke apartemen saya. Saya marah. Dungareni pendetanya marah. Jarang saya marah. Saking nggak menyenangkannya, saya naik, saya nggak peduli. Malah saya nggak ganti pakaian. Saya masih pakai pakaian di rumah. Saya naik persis di tingkat saya. Itu pintunya pas buka. Yang ketemu saya pertama adalah ibunya anak itu. Saya juga agak heran ya. Ibunya putih kok anaknya hitam. Nah, benar-benar ibunya putih, rupanya orang Latin, tapi kok anaknya hitam. Itu tidak penting buat saya. Tapi ibunya bilang, sorry. Lalu dia panggil anaknya, stop that. Nah ini ibu yang tegas, saya bilang. Nah anaknya bikin susah orang lain yang di bawahnya itu gluaduk, keras sekali suaranya. Ya enggak enaknya kalau tinggal di apartemen yang model kayak tempat kami itu ya begitu ya. Dengar semua itu apa yang di atas kami itu dengar. Ngomong aja dengar. Waduh. Tapi itu sekali lagi bukan yang mau saya katakan. Yang mau saya katakan itu, Tuhan itu menciptakan manusia untuk peduli orang lain.
Tuhan itu tidak menciptakan manusia sendiri saja. Ya, saudara ingat? Setelah Adam diciptakan, lalu Alkitab ngomong apa? Maka Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam, lalu membungkusnya dengan daging yang diambil dari dagingnya Adam, lalu jadilah Hawa. Lalu Tuhan berkata, kamu berdua jadi satu. Tapi satunya itu bukan berarti satu, cuma satu orang, bukan. Satu dalam arti satu persekutuan. Adam dan Hawa sekarang diciptakan bersama-sama untuk bisa bersekutu. Bersekutu itu artinya apa? Bukan bertengkar. Kalau bersekutu itu artinya selalu dalam keadaan damai. Selalu dalam keadaan saling mengasihi. Selalu dalam keadaan saling memperhatikan dan menolong. Nah, Adam dan Hawa diciptakan seperti itu. Sehingga manusia secara keseluruhan Tuhan kehendaki juga menjadi satu komunitas. Menjadi satu kumpulan orang. Mulai dari Adam dan Hawa, terus diciptakanlah yang lain-lain melalui Adam dan Hawa, dan jadilah umat manusia akhirnya. Dan umat manusia itu seyogianya, seharusnya hidup berdamai, hidup bersama-sama, tidak berlawanan satu dengan yang lain, tapi akibat dosa yang sudah merasuk ke dalam diri manusia, sampai hari ini tidak kunjung datang damai, sejahtera, dan hidup akor rukun di dunia. Baru saja ngomong damai-damai, di situ sudah tembak-tembakan lagi, sudah membombardir lagi. Baru saja diadakan perundingan damai antara Israel dan pihak sana itu, Hamas. Gak lama lagi sudah dibom lagi pihak Hamas karena mereka menembaki Israel. Jadi apa, saudara? Damai sejahtera yang didambakan manusia dan yang memang diciptakan untuk diberikan kepada manusia sampai hari ini tidak kunjung datang. Dan terus saja manusia bertengkar, bertempur, bertentangan, tidak henti-hentinya sampai hari ini. Tapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan diajari untuk tadi nyanyian itu mengatakan dalam Yesus kita bersaudara. Kalau bersaudara timbullah sukacita. Kalau tidak bersaudara, sukacitanya tidak timbul. Nah, itu yang digambarkan oleh Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 yang sudah dibacakan tadi dalam bahasa Inggris. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kisah Para Rasul mengisahkan secara sempurna ciri-ciri khas komunitas Kristen pada mula-mula. Oh, saudara, pertama-tama orang Kristen itu, kalau ini disebut orang Kristen, cuma 12 rasul, saudara. Plus beberapa wanita yang mengikut Yesus. Tidak banyak. Tapi Tuhan menghendaki supaya Injil itu diberitakan ke seluruh dunia nantinya melalui murid-murid yang mula-mula tadi. Mula-mula 12 plus beberapa wanita. Kemudian Yudas mengkhianati dan gantung diri, tinggal 11. Lalu dipilihlah di antara murid-murid yang lain, diambillah Matias, yang dijadikan murid menggenapi 12 orang, rasul. Plus beberapa perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, saudara, orang-orang inilah yang dijadikan contoh di dalam kisah ini
bagaimana mereka awalnya hidup bersama-sama. Mereka mengajari orang-orang yang percaya, ya. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan setelah Yesus berkhotbah itu, setelah Petrus berkhotbah itu, terjadilah kebangkitan besar dan jumlah orang yang percaya 3.000 orang. Nah, kalau sudah 3.000 orang, ini tidak gampang. Kalau 12 orang tambah beberapa orang murid, tidak lebih dari 20 orang semuanya, itu masih gampang mau hidup bersama dan rukun dan tidak bertengkar. Tapi kalau sudah 3.000 orang, ini menjadi masalah besar, saudara. Kita saja, tak usah ngomong 3.000 orang. Berapa sih kita ini jumlahnya? Ya, saya terka kurang lebih 100 lah. Mungkin tidak sampai 100 ya. 100-an lah. Yang rajin beribadah enggak sampai 100, tapi yang enggak ikut ibadah di luar masih banyak itu. 100 kira-kira. Enggak gampang, saudara. Kalau sudah 100, lihat-lihatan begini, salah lihat aja sudah ngamuk. Bagaimana bisa hidup rukun? Maka ada resepnya. Kisah Para Rasul menekankan kata dalam Tuhan. Maka itu tadi dalam Yesus kita bersaudara. Kalau di dalam Tuhan kita tidak bisa tidak, Tuhan akan menolong kita. Meskipun kita sendiri tidak bisa, Tuhan akan menolong kita, merubah hidup kita, menjadikan kita sebagai manusia baru. Dan kata Korintus, yang lama sudah pergi, yang baru telah timbul. Dan yang baru inilah, kita yang sudah diciptaan baru, kita yang sudah lahir kembali oleh Roh Kudus, kita dimungkinkan dan dibisakan untuk bisa bersekutu satu dengan yang lain. Maka tidak boleh keluar dari ini, tidak bisa keluar dari pertolongan Tuhan, tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Maka itu kita harus melekat terus kepada Yesus, kepada Roh Kudus, supaya persekutuan, kesatuan dimungkinkan. Dan saya yakin Gereja Kasih Karunia Silver Spring itu dimungkinkan. Kalau saya tidak merasa bisa dekat di sini, tidak bakal dijemput Teti untuk selanjutnya. Saya selalu dijemput Ibu Teti. Kalau ke gereja itu dijemput, kecuali nggak bisa. Kalau Ibu Teti nggak di sini, saya nggak dijemput. Aduh, susahnya banget kalau saya sudah tidak dijemput. Nggak punya mobil lagi. Kalau naik Uber ya mahal bayarnya. Rasanya saya kok berat membayar Uber pulang pergi ya. Yang Uber sudah berhenti lagi. Tapi saudara, Tuhan itu baik, maha baik. Tuhan mencintai saya sebagai hambanya. Tuhan mencintai ibu. Dia tidak melepaskan kami berdua. Dan kami terus diberi kesempatan di Gereja Kristen Kasih Karunia. Gereja Kasih Anugerah, Gereja Kasih Anugerah. Dan saya cinta banget. Kalau nggak cinta, kalau nggak jatuh cinta, saya sudah tidak di sini. Saya cari gereja lain. Saya dicari orang, saudara. Begitu tahu ada orang Indonesia datang baru, saya ditelepon, tidak kenal-kenal telepon. Pak, ada kebaktian di gereja kami, ayo ikut. Saya bilang, enggak, saya sudah punya gereja. Gereja saya bahasa Indonesia, gereja saya namanya Kasih Anugerah. Dan Kasih Anugerah itu memang cinta saya. Saya itu orang yang menekankan bahwa kita jadi orang percaya pun karena kasih anugerah. Kalau tidak kasih anugerah, saya tidak bisa jadi orang percaya. Apalagi jadi hamba Tuhan. Kalau bukan kasih anugerah, saya nggak bisa.
Wong saya dulunya maunya enaknya sendiri. Saya mau jadi dokter, untung digagalkan Tuhan. Kalau nggak digagalkan Tuhan, saya sudah mungkin jadi dokter yang keliru ini. Kan banyak dokter keliru ya. Saya mau daftar sekolah dokter, dicekal sama Tuhan. Cekalnya gampang aja. Gak punya duit lu, gak bisa lu sekolah dokter. Wah, zaman itu mahal sekali zaman saya. Mau masuk sekolah dokter, itu saya ingat di kota Malang itu mau buka sekolah dokter yang baru, itu dipungut uang 100.000, uang zaman itu, saudara. Itu kalau dihitung sekarang ratusan juta itu. Jadi Tuhan mencekal saya, nggak usah jadi dokter. Lu nggak punya duit, nggak bisa jadi dokter. Ya udah, nggak jadi. Masih keras hati, saudara. Saya bilang, nggak jadi dokter. Ya sudah. Saya turunkan, jadi insinyur aja dah. Saya anggap itu turun kalau jadi insinyur. Jadi saya bilang, jadi insinyur. Pendaftaran Universitas Brawijaya, saya tes, tidak lama lagi pengumuman saya diterima, saudara. Setan kasih pintu. Saya disuruh melarikan diri. Tidak jadi hamba Tuhan. Padahal panggilannya sudah jelas. Saya tetap mengeraskan hati. Saya masuk Universitas Brawijaya. Mau jadi insinyur. Gampang, Tuhan mau nyetop lagi gampang. Tidak lama saya diterima di situ. Bung Karno digoyang-goyang sama sebagian orang yang benci dia. Padahal itu saya punya hero. Apa itu hero? Pahlawan saya itu, Bung Karno. Tapi tidak lama saja saya masuk Brawijaya, Bung Karno digoncang luar biasa. Demo mulai, saya ikut demo. Loh ya ikut demo saya. Benar-benar, itu idealisme saya sangat tinggi. Ikut demo. Akbar Tanjung di Jakarta, saya di Malang. Zamannya dia itu. Nah, begitu saya ikut demo, pemimpin korlapnya itu mula-mula hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Saya ikut hidup Bung Karno, gini-gini. Gak lama lagi, saudara, gak sampai 1 bulan, korlap yang sama, memimpin demo yang sama. Kami ikut karena saya orang GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang tergabung dalam kami. Kami itu apa singkatannya ya? Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi ikut lagi demo, terpaksa mau ikut demo lagi. Yang tadinya bilang hidup Bung Karno, orang yang sama, mulutnya sama, 2 minggu kemudian sudah ganti. Ganyang Bung Karno, ganyang Bung Karno. Saya bilang ini edan-edan semua orang ini. Cara Tuhan nyetop saya neruskan, gampang, kecewa saya, marah saya. Saya bilang stop, saya tidak ikut lagi demo. Nah ikut demo sudah. Tapi saya tetap mau kuliah. Jadi saya tetap kalau saudara yang tahu Malang, rumah saya itu di Jalan Kelenteng di Malang. Kalau mau ke Universitas Brawijaya, itu Jalan Dinoyo, itu saya nggak punya sepeda motor, zaman itu nggak ada sepeda motor, pakai sepeda ontel begini. Jalannya dari Malang sampai ke Dinoyo itu naik terus, saudara. Wah, sampai nafas terengah-engah baru sampai di kampus. Sampai di kampus saya taruh sepeda, parkir, saya masuk kelas, nggak ada dosennya. Nggak ada dosen. Dosennya ada yang ditangkap, dituduh PKI ditangkap, dosennya ada yang mati, dihilangkan. Aduh, zaman itu. Cara Tuhan kan gampang loh. Saya mau ngotot, saya mau terus kuliah, saya mau jadi insinyur.
Tuhan bilang, gak usah insinyur-insinyuran. Stop. Baru saya sadar, oh Tuhan. Saya kalau mau saya itu gak ada baiknya. Waktu itu saya sama ibu sedang pacaran. Waktu itu sedang pacaran. Saya bilang, wah itu panggilannya apa dulu ya? Mimi. Ini sudah habis saya. Nggak kuliah, nggak apa-apa ya. Kadung cinta, ya tetap bilang, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, dengan itu saudara, Tuhan mulai mengingatkan kembali panggilannya kepada saya. Kamu lari berakibat fatal. Kalau kamu taat, kamu akan menerima sukacita. Karena di dalam Yesus ada sukacita. Maka taatlah saya. Maka saat ini baru saya bisa berdiri di sini. Bisa menyampaikan firman Tuhan. Bahkan lebih baik daripada yang saya angan-angankan. Dulu kalau di Brawijaya, ya saya pakai gelar insinyur. Kalau di Fakultas Kedokteran, saya pakai gelar dokter dengan DR kecil. Saya taat kepada Tuhan, berhenti dari semua angan-angan saya. Tuhan buka kesempatan sampai bisa sekolah di Amerika, mulai dari Iowa, Portland, Oregon, sampai Madison, New Jersey, bahkan dengan PhD yang tidak gampang diraih. Saya bukan mau GR, tapi saya ingin menunjukkan betapa berharganya kalau kita menaati Tuhan. Kalau tidak taat kepada Tuhan, kita itu naas, apes, dan kita tidak jadi apa-apa. Maka itu saya ajak saudara belajar dari firman Tuhan yang melukiskan betapa murid-murid pertama itu hidup, cara hidupnya bagaimana. Salah satunya itu dengan taat, dan taat. Salah satunya. Tapi marilah kita lihat secara lebih mendalam bagian yang mau kita renungkan ini. Saya tadi mengatakan Tuhan itu menciptakan komunitas. Tuhan itu menciptakan grup orang. Tuhan itu menciptakan gereja. Gereja itu bukan satu orang. Gereja itu banyak orang. Meskipun jumlahnya paling 100, tapi itu lebih dari satu, bukan satu. Maka itu saudara kita ingat akan apa yang diingatkan oleh Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pasal 2 ayat 41 sampai 47 tadi. Kisah Para Rasul mengisahkan secara sempurna ciri-ciri khas komunitas Kristen. Disebutkan di dalam ayat 41 sampai 47, khususnya 42, dikatakan orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu orang yang sudah percaya, yang menerima perkataan Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang jiwa. 3.000 jiwa. Jadi orang-orang gereja awal atau komunitas Kristen yang paling awal itu sungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah dipesankan di dalam kitab suci. Mereka mau percaya, mereka mau berserah, mereka mau taat, mereka menerima firman dan dibaptiskan. Ayat 42. Jadi mereka apa? Percaya, yakin, berserah, taat, menerima firman. Mari kita lihat lebih dalam. Percaya.
yakin itu satu rumpun. Dua kata itu punya makna yang sama. Tapi percaya bukan hanya percaya saja. Percaya yang saja itu tidak bersaja-saja. Percaya saja itu bisa berbahaya. Meskipun memang kita selamat itu tidak pakai apa-apa kecuali percaya. Hanya karena iman, kamu diselamatkan, kata kitab Efesus. Hanya karena iman kamu selamat. Tidak ada embel-embel, tidak ada tambahnya. Tetapi hanya karena iman tidak berarti hanya yang hanya saja. Itu ada buntutnya. Yaitu yang saya katakan, percaya dan yakin. Percaya dan yakin itu tidak sama dengan percaya kalau saya bilang begini. Kamu percaya saya sudah punya green card misalkan. Itu gampang jawabnya, percaya. Masa Bapak mau bohong? Percayalah. Kalau Anda punya green card, Anda bisa tinggal di sini. Percaya, itu percaya, sederhana sekali ya. Saudara percaya omongan saya. Yakin sedikit lebih dalam. Sudah percaya, yakin, hakul yakin, kata pakai bahasa yang sono. Hakul yakin itu sungguh-sungguh percaya. Sedalam-dalamnya saya percaya. Hakul yakin. Bukan saja begitu, bahkan percaya itu bisa sampai berserah. Menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Seandainya saya punya mobil, untungnya nggak punya mobil. Kalau punya mobil, sudah bayar pajak, bayar insurance, bayar gas, harus nyetir sendiri. Untung ada Bu Teti yang jemputin saya, jadi saya nggak punya mobil pun nggak apa-apa. Tapi itu bukan alasan saya nggak mau punya mobil. Bu Teti sangat baik menjemput saya terus, tapi memang punya mobil itu serba repot, serba susah. Maka anak saya pun tidak mau beli mobil, dia pun tidak mau setir mobil. Dia selalu naik bus, kerja naik bus. Untungnya busnya itu terus sampai di dekat kantornya dia baru berhenti busnya. Dia jalan sedikit sampai di kantornya. Jadi saya bersyukur saudara, bersyukur. Dan yakin dalam hati saya bahwa taat kepada Tuhan, menerima firman Tuhan, lalu saya dibaptis, itu saya bahagia. Maka saya pun bisa menjadi pelayan Tuhan karena saya yakin akan panggilannya. Saya taat akan panggilan Tuhan, lalu saya menjadi hambanya. Sampai hari ini. Sudah 55 tahun, saudara. Saya ini melayani Tuhan. 55 years. 55 tahun. Tidak pernah saya goncang. Bukan artinya tidak pernah saya hatinya goncang untuk mau tidak melayani. Tidak pernah. Kalau digoncang-goncang kadang-kadang ya ada kebimbangan sedikit terjadi, tapi saya tetap teguh mau melayani Tuhan dan tidak berubah sampai kapanpun juga. Bahkan sampai akhir hayat saya akan tetap melayani Tuhan. Sekarang sudah 80 tahun. Kalau saya diberi 5 tahun lagi oleh Tuhan, saya tidak akan berhenti melayani. Selama saya masih kuat seperti ini, 5 tahun lagi saya teruskan. Kalau ditambah lagi sampai 85, kalau masih seperti sekarang,
saya teruskan. Loh, bisa saja ada orang umur 90 masih kuat. Saya tidak mau terlalu tua lah. 85 itu takarannya saya sendiri. Tapi yang naker kan Tuhan, kita nggak tahu. Tapi saya bilang kalau 85 Tuhan, saya tetap mau melayani Tuhan. Tidak berhenti. Melayani Tuhan belum tentu harus berkhotbah. Mungkin tidak berkhotbah. Saya bisa membimbing orang. Saya baru merujukkan orang yang hampir bercerai. Sudah ke pengadilan. Tapi dalam waktu 2 hari sebelum keputusan pengadilan, saya sudah ngomong banyak sebelumnya. Dan dia pihak yang perempuan menarik kembali pengajuan untuk cerai di pengadilan. Dia tarik kembali. Saya bilang puji Tuhan. Jadi belum tentu khotbah, saudara. Melakukan hal seperti itu juga melayani Tuhan. Dulur sendiri bisa geger? Bisa. Saya pernah digegeri dulur sendiri. Tapi Tuhan bilang, kamu kan hamba Tuhan. Jangan geger balik lah. Rangkul lah. Supaya dia kembali kepada Tuhan. Karena dia juga sudah lama tidak beribadah. Sampai menjelang meninggalnya kakak saya rangkul dia di tempat pembaringan. Saya berdoa sambil merangkul dia. Dia menangis. Dan dia bilang, sorry ya. Aku sudah bikin susah kamu. Dan dia tidak lama setelah itu dipanggil pulang oleh Tuhan. Dalam keadaan sudah percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, melayani Tuhan macam-macam caranya. Saudara harus punya komitmen untuk mau menjadi orang seperti jemaat yang pertama-tama. Seperti orang percaya sesuai dengan firman Tuhan yang tertera di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47 tadi. Nah, bersatu. Ini digambarkan dengan bagus. Bersatunya itu disuruh makan bersama. Yang disebut agape feast. Pesta agape. Itu sebutan bahasa Inggrisnya agape feast. Nah, orang-orang yang sudah percaya tadi dikumpulkan bersama-sama melalui agape feast. Maka itu saya senang karena tiap selesai ibadah hampir tidak pernah tidak. Ya 1 kali 2 kali luput di sini. Tidak ada makan, ada pertama. Tapi jarang, selalu ada makan. Bahasa Tionghoa cia. Kalau sudah cia, jadi huping. Bukan huping cia kuping. Huping itu kawan baik. Cia itu makan. Kalau sudah makan, itu jadi kawan baik. Makanya tradisi kita jangan di stop. Nggak perlu terus tiap orang bawa makanan banyak-banyak, tidak perlu. Asal bisa di-share. Saya kira itu cara yang baik untuk hidup bersama. Seperti murid-murid di sini. Mereka makan bersama. Ya. Ketika mereka makan bersama, itu artinya saling memberi karena ada yang bawa bakpao, ada yang bawa roti, ada yang bawa masakan apa enggak tahu saya itu tadi Pak Bapak kita tadi bawa makanan banyak, enggak tahu makanan apa aja. Tapi jangan ingat makanannya dulu, nanti dulu. Ini dengarkan dulu ini. Saya cuma beri contoh,
itu tradisi baik. Kumpul membawa sesuatu. Belum tentu besar, kecil pun tidak apa-apa. Yang penting itu sharingnya. Yang penting itu kebersamaannya. Dan disinilah murid-murid bersatu bersama di dalam makan pesta agape. Ayat 45, ayat 46 mengatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46b mengatakan, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah saudara, ini luar biasanya. Sudah makan bersama dengan rasa gembira dan tulus. Tidak ada yang kumpul itu dengan tidak tulus. Semuanya dengan ketulusan yang luar biasa. Sehingga bersama-sama orang-orang Kristen pertama, saudara-saudara yang percaya pertama itu tadi, sampai-sampai ditakuti orang. Orang-orang takut melihat mereka, luar biasa kebersatuannya. Tadinya mereka menganiaya, sekarang malah merasa takut. Karena mereka melihat kebersamaan yang luar biasa, kasih yang luar biasa. Kekuatan itu menimbulkan suatu kegentaran di dalam hati orang yang tidak percaya. Nah demikianlah harusnya kita, supaya orang di sekeliling gereja ini, di seputar masyarakat kita, itu melihat gereja kasih anugerah, jemaatnya sangat bersatu, sangat bersama, penuh dengan kasih, penuh dengan saling peduli mempedulikan. Itulah yang saya dambakan, dan itulah yang saya rasakan juga sampai hari ini, masih bertahan seperti itu. Sebab itu saya kerasan di GKA, ya, Gereja Kasih Anugerah. Saya harap saudara membuat orang yang datang di sini kerasan juga dan suka beribadah bersama-sama. Nah saudara, orang-orang tadi selain bersehati, mereka disebut suka beribadah, suka memuji Allah. Ayat 46-47, mereka suka beribadah, suka memuji Allah. Memuji Allah dan beribadah, satu gabungan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam kehidupan umat percaya, kita semua. Kita semua harus selalu suka beribadah dan suka memuji Tuhan. Lalu satu hal yang terakhir, kelakuan baik itu menyebabkan orang-orang suka kepada kumpulan orang percaya yang ada di dalam jemaat mula-mula. Melihat kelakuan baik mereka, orang-orang semua menjadi suka dan tertarik untuk bergabung. Sebab itu, kemudian nanti ditambahkan tidak hanya 3.000, terus bertambah lagi menjadi 5.000, dan seterusnya. Sampai ke ujung bumi, orang Kristen bertambah-tambah. Dimulai dengan kebersamaan orang-orang percaya dalam kelompok yang kecil. Dimulai dari kelompok kita yang tidak besar. Saya harap di Amerika ada banyak orang akan tertarik menjadi orang Kristen. Belum tentu masuk gereja kita, tapi menjadi umat Tuhan. Saya senang sekali karena gereja kasih anugerah adalah evangelical. Apa itu evangelical? Gereja yang suka memberitakan Injil. Dan saya yakini sungguh-sungguh saudara suka memberitakan Injil. Amin saudaraku? Amin. Tuhan menolong kita sekali lagi dan memberkati kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita bersaudara.
Let us all rise and affirm our faith as we declare the Apostles' Creed together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. Marilah kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Saya akan menaikkan doa syafaat. Tuhan Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena Tuhan selalu mau mendengar doa kami. Saat ini kami akan menaikkan syafaat kami. Pertama-tama kami berdoa untuk Gembala kami, Pak Pendeta KH, yang sedang berada di New York. Apapun yang dia lakukan, kami mohon Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungilah dalam perjalanannya, dalam apa saja yang dia lakukan, supaya dia di tempat di New York tetap menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi saksi Tuhan yang baik. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kurang sehat secara jasmani. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu mereka, tapi kami persembahkan sepenuhnya mereka yang sedang lemah tubuhnya. Kami mohon Tuhan menolong, mengangkat Tuhan, menjamah tubuh mereka, supaya mereka bisa sehat kembali, bisa beribadah bersama-sama, bisa memuliakan Tuhan. Yang bisa kami ingat, kami berdoa untuk saudara kami Puja Tahalele. Bagaimanapun keadaannya, Tuhan lebih tahu dari kami. Kami mohon Tuhan juga menjamah dia, menyembuhkan dia, menyehatkan dia, dan dia bisa menjadi saksi Tuhan juga kepada orang-orang yang menjumpai dia, baik itu juru rawat, baik itu yang menjenguk di hospital, ataupun di mana saja mereka berjumpa. Tuhan pakai saudara kami Puja menjadi berkat, supaya banyak orang juga bisa menjadi percaya, juga dikuatkan, juga disembuhkan. Kami berdoa bagi kami semua yang hadir di sini. Tuhan juga tahu keadaan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Tuhan melakukan karya besar Tuhan dengan berkarya secara ajaib di dalam kehidupan setiap jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, supaya kami semua terus melihat kasih anugerah Tuhan yang berlimpah itu terus diberlakukan dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Let us give thanks to the Lord by giving offerings to Him. Listen to the Bible text from 2 Corinthians 8, verses 12, which says, "For the willingness is there to give acceptable according to what one has, not according to what one does not have." God bless you and your offering. And we're gonna... We're going to end the offertory with a prayer. Let us pray. Gracious God, everything we have comes from you. We bring our gifts in gratitude, returning a portion of what you have given us. Use these gifts and use us for the buildings of your kingdom and the glory of your name. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Sebelum kita mendengar warta jemaat, saya persilakan Bapak kita, Pak Tandayu, untuk memuji Tuhan. Shalom. Happy Sunday. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh
Tibalah kita mendengarkan kata jemaat. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Pamuji yang telah melayani kita di sore hari ini. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Petrus Pamuji dan juga Ibu serta seluruh keluarga yang ada di Amerika. Kemudian Bapak Ulung Tanoto sebagai pianis kita sore hari ini yang telah mengiringi puji-pujian kita dan khususnya pujian dari Bapak Errol. Terima kasih, Tuhan memberkati bersama keluarga. Kemudian juga tim IT yang membantu kita dalam ibadah minggu ini, Joshua Simbolon dan Ruben Tandayu, terima kasih. Kemudian untuk young adult kita, thank you guys for being part of our ministry. Roland Tandayu, Renaldi Tandayu, Kevin and Hans, thank you so much. God bless your ministry. As some of you know that Yeli has been our translator or interpreter for us around 3 years. On May 23rd, she will be leaving us and this country and move to Hong Kong. So next Sunday, we are going to have a farewell for Yeli. Dia masih tanggal 23, tapi next Sunday we're going to have a farewell. It's not party, but makan-makan dan official ya untuk kita sending off. Kemudian juga untuk tadi kita tidak sempat lakukan persembahan untuk pembangunan GPIB di Kalimantan Barat. Kita akan lakukan minggu depan. Namun saat ini telah terkumpul persembahan untuk pembangunan gereja GPIB di pedalaman Kalimantan Barat dari keluarga Naibaholangi sebesar $2.000. Terima kasih banyak Ibu dan Pak Beni dan Ibu Debbie, juga keluarga Naibaho. Dan kantong persembahan ekstra telah dilakukan 2 minggu lalu sebesar $400, dan kita akan lakukan lagi minggu depan. Berapapun yang terkumpul kita akan kirimkan ke panitia pembangunan. Jadi ada nama gereja bukan personal. Kita akan kirimkan dari akan dibantu oleh keluarga Naibaho, jadi mungkin secara rupiah gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya masih ada kesempatan minggu depan, ataupun secara pribadi boleh diberitahu kepada majelis. Kemudian ucapan dari majelis untuk yang berhari ulang tahun pada minggu yang telah berjalan. Eljoy Thanos tanggal 22 April, kemudian Rainer Tandayu nggak ada ya hari ini, pada tanggal 24 April, dan 26 April adalah saudari Jessica Sinaga, putri bungsu yang berusia 14 tahun yang masih ada di Bandung di Indonesia dari keluarga Sinaga Purba. Bagi yang berhari ulang tahun kami ucapkan terima kasih. Amin, Tuhan memberkati. Saya lupa ada yang terima kasih yang terlupakan, yaitu Ibu Susan Mandagi yang telah menjadi usher kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Kemudian Bible study setiap hari Rabu, yang Rabu ini tanggal 30 April akan dilaksanakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi yang bisa meluangkan waktu,
silakan join pada Bible Study melalui Zoom pukul 7 malam. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, doa ataupun kunjungan serta konseling, diharapkan menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kini lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu dimanapun Tuhan mengutus kita. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 425. Arahkan segenap hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God.